hormati, yang saya cintai, dan yang saya banggakan. Terima kasih cetak dan elektronik. Sejak tahun 2015 saya menjadi lawyer dan menangani tidak lebih dari 11 kasus yang viral. Tapi untuk kasus Fadel Al-Fajar Bajideh alias Fadel ini yang paling dahsyat dan paling ramai medianya, luar biasa. Dan postingan saya di Instagram dalam jangka waktu 6 menit sudah 9.000 orang, dan sampai dengan saat ini sudah 1,2 juta yang viewers. Artinya begitu besar perhatian orang terhadap kasus ini, sehingga saya dan tim dibantu oleh Saudara Rahmat Triadi Siregar, Sarjana Hukum Master Hukum, Saudara Bangkit Pardede, Sarjana Hukum Master Hukum, Saudara Hutasoid, Saudara Hukum Master Hukum, Saudara Goirana dari NTT, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Saudara Nando, dibantu oleh tim kami yang lain. Kami menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih bergairah untuk melakukan bantuan hukum terhadap Saudara Fadel dan keluarganya. Saya sampaikan bahwa sejak 1,5 tahun yang lalu saya sudah tahu, meskipun tidak secara detail, tentang sosok dari seorang Loli atau yang kita sering dengar sebagai putrinya dari sahabat saya, adik saya, NM. Dan pada saat itu saya juga tahu bagaimana Loli ini berangkat ke UK atau United Kingdom untuk melanjutkan studinya. Di saat yang bersamaan kita juga melihat perkembangan di media sosial, ada sedikit masalah. Ada sedikit masalah yang masalah tersebut kelihatannya berdasarkan data yang kita lihat di media sosial itu ada sedikit hubungan yang kurang harmonis antara seorang anak kepada ibunya, antara saudara-saudari Loli dengan sahabat saya NM. Kenapa saya sebut sahabat, rekan? Karena memang saya bersahabat dengan NM. Saya secara pribadi sebagai seorang lawyer pernah diundang ke acara yang NM asuh bersama dengan teman-temannya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Saya juga sering bertemu NM ini di Polda Metro dan kita memang berkawan. Karena itu ketika ada sedikit perbedaan antara Loli dengan ibunya NM, saya pada waktu itu tidak ingin campur, karena memang saya juga menganggap bahwa hal ini bisa diselesaikan secara baik-baik oleh adik saya NM. Dan bahkan kalau saya tidak salah dengar, tidak salah lihat, dikeluarkan dari warisan, betul ya? Betul. Dan juga dikeluarkan dari kartu keluarga. Nah, di sini saya sebagai seorang ayah dari anak-anak saya, yang saya juga punya sejarah berpisah dengan ibu dari anak-anak saya mulai melihat, loh ini serius banget ya, kok sampai harus dikeluarkan dari kartu keluarga
diputus dari harta warisan dan lain-lain. Tapi saya sekali lagi melihat bahwa keseriusan persoalan ini tidak terbayangkan oleh saya kalau saya nanti akan menjadi bagian yang akan mencoba membantu penyelesaian masalahnya. Itu yang terbayang. Kenapa saya sampaikan ini kepada teman-teman semua? Karena sebagai seorang lawyer profesional, saya doktor, saya harus merunut statement saya dan saya harus kaji apa yang harus saya sampaikan ke publik. Kenapa? Karena kalau saya salah berstatement akan berimplikasi bagi saya, keluarga saya, tim saya, dan juga bagi keluarga Fadel dan lain-lain. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya melihat makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan, sekarang aborsi, terus tahu dia semua. Udah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China, saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi dan membantu. Yang tadinya itu rencananya bukan Fadel sendiri, tapi barengan dengan Loli, betul ya, begitu ya. Barengan dengan Loli. Nah, terus saya diskusi dengan keluarga, kemudian anak saya, semua mengatakan jangan dibantu, jangan dibantu. Nah, naluri saya, kalau saya tidak bantu ini anak, sementara saya disumpah sebagai seorang lawyer untuk membantu orang yang pantas dan patut untuk dibantu, maka siapa yang harus bantu dia? Kan begitu ya Dinda ya. Karena pengacaranya Bangkit dan teman-teman sudah mengatakan bahwa Bang, kami sudah tidak kuat menghadapi ini. Bukan berarti Rasman kuat, bukan. Tapi mereka perlu sharing dengan saya. Nah, karena itu saya persilakan datang ke rumah dengan keluarganya. Maka saudara Bangkit, saudara Hutasoid, saudara Guis dan Nanda itu datang bersama dengan Fadel, bersama dengan Martin abangnya, bersama dengan Bintang abangnya, bersama dengan Ibu Titin ibu kandungnya, bersama dengan Pak Umar orang tua kandung. Jadi lengkap. Dan saya memberi syarat kepada mereka supaya teman-teman catat 3. Baru saya mau. 1. Sampaikan semuanya secara jujur dan terbuka. Dan kalau apa yang kamu sampaikan ini besok-besok bohong, saya orang pertama yang akan menyuruh kamu diproses hukum. Begitu ya. Dia mengatakan bahwa bersumpah apa yang dia sampaikan kepada saya seluruhnya benar tanpa rekayasa dan akan dia sampaikan juga di sini.
dan semua konsekuensi hukum dari apa yang disampaikan oleh Fadel dia sanggup menanggungnya. Pertanyaannya, kalau dia tidak bersalah, kan tidak mungkin dipaksa untuk dia bersalah. Karena konteks hukum kita mengatur fakta sun potentiora verbis, bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan, meskipun itu dilakukan kata-kata oleh 1000 orang, akan dipatahkan oleh satu yang melakukan perbuatan itu benar atau tidak. Teori hukumnya begitu. Nah, karena itu teman-teman semua, Fadel bercerita kepada saya di depan kawan-kawan semua. Dia memenuhi syarat itu. Syarat yang kedua, bahwa seluruh pertemuan itu didokumentasikan. Jujur, saya tidak mau terjadi seperti iklim hakim. Di sini juga preskon, hadir, tanda tangan kuasa, belakangan bilang tidak tanda tangan kuasa. Saya belajar dari masalah itu, dan itu dipenuhi, sehingga semua didokumentasikan oleh tim saya dan keluarga. Yang ketiga, bahwa tidak akan mencabut kuasa. Kalau mencabut kuasa, besok ada negosiasi di belakang layar, kita ditinggal bahkan menjadi bermusuhan. Cukup sekali saya nongolongi orang yang bernama Iklim Hakim, akhirnya saya laporkan dia ke Polda. 3 ini dipenuhi, karena itulah kita maju pada hari ini. Baik teman-teman media, to the point. Tunggu. Dengar ya, kalian jangan desak dulu dong. Iya, dengar dulu. Bukan, prolognya masih jelas dong, biar dengar dulu, saya jelasin biar kalian tangkap. Poinnya adalah kalian ajarin saya harus tolong saya juga 12 tahun wartawan. Dengar dulu, saya harus membingkai kata-kata saya untuk melindungi saya dari hukum. Harus pahami itu. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan satu, bahwa saudara Fadel tadi malam resmi memberikan kuasa terkait dengan laporan polisi adik saya artis NM di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut adalah dalam dugaan melakukan dan atau menyuruh melakukan aborsi. Yang kedua, dalam dugaan memaksa dan atau melakukan persetubuhan dan atau melakukan pencabulan dan kekerasan. 2 ini, betul? Yang kalian tahu 2 kan? Betul ya? Nah, 2 ini, saudara-saudara, ini bukan perkara yang ringan. Kalau dilaporkan saudara Fadel dalam dugaan melakukan pencabulan dan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur, pertanyaannya, bagaimana cara membuktikannya? Ini bukan perkara yang ringan. Jadi kalau ada bahasa dari adik saya NM yang mengatakan, saya pastikan bahwa Fadel dan keluarganya akan masuk penjara, saya bingung. Karena menurut saya, yang berhak mengatakan dan menyatakan orang masuk penjara adalah hakim, bukan aktor, bukan artis, bukan lawyer, bukan polisi, dan bukan jaksa. Saya nggak ngerti maksud dari kata-kata NM ini. Saya nggak mau sebut inisial yang terlalu panjang. Kok NM seberani itu mengatakan? Apakah hukum sudah dia atur-atur? Saya pastikan, karena saya orang yang berkecimpung dan kalian semua tahu saya pendukung Polri dalam penegakan hukum,
penegakan hukum. Maka Polri, saya yakin lewat kesempatan ini Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabareskrim, Pak Irwasum, Pak Kadipropam, Kapolda Metro, Kapolres Jakarta Selatan, dan Kasat akan on the track dalam menjalankan proses hukum terhadap klien kami. Dan saya yakin itu tidak akan membelok. Jadi kalau ada sebutan bahwa ada dugaan menyuruh dan atau melakukan secara keras atau kekerasan untuk melakukan pencabulan, harus dapat dibuktikan melalui rekam medik yang komprehensif. Yang membuat saya bertanya-tanya, bagaimana caranya menguji itu? Kalau orang melakukan pencabulan atau kekerasan, katakanlah di kasus Vina yang heboh kemarin, itu sperma itu hanya bisa diuji waktunya tidak kurang dari 2 minggu, begitu ya, Mas? Nah, sekarang ini sudah berapa lama kalau itu mereka lakukan? Tapi menurut saudara Fadel dan juga orang tuanya dan juga kakaknya, bahwa Fadel tidak pernah berhubungan badan, tidak pernah berhubungan intim, tidak pernah menyetubuhi, tidak pernah mengeluarkan sperma dia ke dalam kemaluan saudara Loli dalam hubungan mereka selama berpacaran. Benar? Nanti tegasin ya, jelas. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa dugaan menyuruh atau melakukan aborsi, pertanyaannya, di mana dilakukan aborsi itu? Di mana tempatnya? Siapa yang melakukannya? Apakah Loli sendiri atau ikut saudara Fadel, atau ada klinik yang ilegal yang melakukan itu, atau dokternya siapa? Jadi tidak bisa main sebut-sebut begitu saja. Walaupun dalam konteks penegakan hukum, pelaku dan yang menyuruh itu sama-sama kena. Artinya Loli juga masuk karena dia melakukan. Artinya Fadel juga masuk. Nah, poin yang kedua ini juga Fadel mengatakan tidak pernah menyuruh karena dia tidak pernah memasukkan, mohon maaf, zakarnya kalau bahasa Arab, kemaluannya kepada kemaluannya Loli. Tidak pernah. Maka kalau itu ada aborsi, siapa yang aborsi itu? Nah, yang ketiga, pendukung dari statement kami, bahwa menurut teori kesehatan, kebetulan anak saya dokter, saya tanya, bagaimana dengan memeriksa rahim seseorang? Kalau rahim seseorang dilakukan aborsi atau dikuret, diperiksa dengan tespek, itu 1 bulan atau 30 hari pasti masih positif. Sekarang pertanyaannya, kapan diperiksa dia positif? Oh, lalu kemudian ada kemarin dia posting, kok apa gua ada kuning-kuning gitu ya tespek. Itulah polosnya dia. Nah, tapi bagaimana dengan hubungan mereka selama ini? Saya nanti akan suruh dia jelaskan kepada kalian. Sebelumnya nanti akan ada penjelasan sedikit dari teman-teman saya. Tapi siapa bang? Oke. Ini hasil USG dari Loli, ya, yang menyatakan bahwa Laura Meizani Mawardi negatif pada tes kehamilan. Itu kapan bang? Kapan bang? Tanggal 14 September.
2024. Nanti jangan dong, kita rahasiakan karena itu alat bukti. Hah? Baru-baru ini. Jakarta. Dan itu akan jadi barang bukti kami di pemeriksaan. Jadi data kita valid, data kita kuat. Nah, karena itu secara singkat saya minta Fadel datang ke saya bersama tim saya, bukan saya yang datang ke Fadel. Itu juga jangan nanti jadi salah sangka juga. Oke. Dan yang kedua, pertama datang Fadel ke saya dengan tim juga. Ini kita dasari dulu pertama dari rasa kemanusiaan. Yang pertama saya tegaskan ke Fadel, itu kan ada dugaan laporan terhadap Fadel yang dilaporkan oleh NM di Polres Metro Jakarta Selatan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan, yaitu tentang pencabulan dan menyuruh atau melakukan aborsi. Di situ saya pertegas kepada Fadel, kamu jujur, kamu pernah nggak melakukan persetubuhan atau hubungan intim dengan Loli? Dia menjawab tidak pernah saya lakukan. Sampai 3 kali kalau tidak salah saya tanya ya, tidak pernah, dan dia tetap konsisten pada jawabannya. Dan saya tanya terus terkait isu kehamilan dan aborsi itu bagaimana kok bisa beredar? Saya tanya. Itu yang saya tidak tahu, tapi kalau saya siap untuk dicek atau rekam medis Lolinya, saya siap. Kalau saya memang melakukan, saya siap untuk diproses hukum. Itu jawaban dia ke saya. Terus yang ketiga, saya bilang, oke, ini kita akan pegang case kamu bersama tim juga di sini. Tapi dengan catatan, kalau di kemudian hari ada temuan bahwa Fadel dan keluarga berbohong kepada kita tim lawyer, pada saat itu juga dan detik itu juga kita dan tim lawyer akan tinggal, gitu. Oke? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gue bakal kasih tahu ke kalian kalau yang fitnah itu akan gue bantahkan nanti ke depannya. Gue bakal kasih tahu kalian lagi kalau kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Jangan merasa kalian semua yang di sana merasa hebat kalau di atas masih ada Tuhan. Oke, jadi gue ceritain dari awal ya perjalanan gue pacaran sama Loli. Selama gue pacaran sama Loli, yang kalian tahu hampir setahun gue LDR. Benar? Dia di UK, gue di Indonesia. Dan di situ gue belum tahu siapa dia, anak siapa gue nggak tahu. Gue nggak tahu siapa dia. Yang gue tahu hanya perempuan selebgram cadis biru, itu yang gue tahu. Di sini gue pede untuk mengenalkan diri gue karena di sini gue juga punya followers, engagement juga punya. Jadi jangan pernah membilang gue ini pansos sama Loli karena anaknya NM. Di sini gue punya followers, dia juga punya followers. Di sini gue punya engagement, di sana juga punya engagement. Jadi kenapa sampai sebesar ini? Karena sebelumnya pacarnya bukan gua, mantannya Loli nggak sebesar ini. Bener nggak? Gue bukan siapa-siapa. Gue bukan siapa-siapa. Banyak orang yang menganggap gua sebelah mata. Itu nggak masalah, itu hak orang. Loli balik yang kedua itu ketemu sama omnya Loli, berinisial E. Loli ngomong sama si E ini apakah bisa masuk atau mau ketemu sama NM, dan dia bilang kita udah nggak terima Loli lagi. Itu ada bukti videonya, mau di setel? Boleh ya? Tolong Loli, ya kan Loli? Ada
Loli kesini itu niat baik untuk ngebilangin mama aku udah di Indonesia. Dan selama aku di Indo aku nggak mau ada apa-apa, makanya aku kesini. Ya udah, oke, kalau nggak ada apa-apa. Tolong kamu jangan. Ya udah, kalau misalnya mama udah nggak ada apa-apa nggak apa. Yang penting aku kesini udah kesini. Kalau misalnya dia nggak disuruh masuk nggak apa-apa. Aku cuma pengen kasih tahu aja kok kalau aku udah di sini sebenarnya. Ya udah, aku lagi ya. Naik apa? Aku nanti paling naik Gojek. Bilang kalau Loli itu tanggung jawab lu sekarang, Fadel. Kalau sampai Loli kenapa-napa, lu yang gue cari pertama. Dan gue menjawab dengan lantang, kalau Loli kenapa-napa, gak usah om yang cari, saya yang datang ke sana. Seperti itu. Dan yang ketiganya itu ada di tanggal berapa gue lupa, pokoknya di sini ada ininya, ada buktinya. Itu dia di 26 Maret 2024 jam 18.46 di sini. Iya. Oh, nggak dibolehin masuk. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih ya. Judul ya. Itu ada masalah di situ sama ibu inisial M dan C. Ya. Ya. Jadi buat kalian semua, di sini gua perjelas lagi, kita mundur sedikit. Di saat itu di 4 Maret itu pagi-pagi, karena Loli nggak ada apartemen, jadi dia nunggu di apartemennya kakak ipar gua, Liliana. Dia menginap sehari di situ. Setelah menginap, karena kita ingin mencarikan apartemen, Loli main ke rumah gua, Fadel ya, ke rumah Fadel ya. Setelah main ke rumah Fadel, di situ kita melihat ada keributan sedikit Loli dengan seseorang di WA. Gue nanya di situ, ada apa nih? Kok ada ribut-ribut, lu baru sehari di Indonesia? Ini nih gini panjang lebar kan, ini nggak tahu gue ada masalah apa nih. Katanya sih ini gue kurang 2 kali lagi pos atau apa. Ya, itu tentang yang judul itu ya. Akhirnya gue bilang di situ, kalau misalnya gue bantu bisa nggak untuk menyelesaikan. Oke, gue nego untuk menyelesaikan ini dengan cara baik-baik sama si M. Dan nego katanya oke, boleh 1 atau 2 kali pos lagi kita akan selesaikan. Setelah kita upload di hari itu juga, mereka meminta untuk mengupload lagi dan mengancam kalau sampai lu nggak balikin duit 90 juta, gua akan sebarkan Fadel memakai duit lu, Loli. Seperti itu. Itu dari si M. Ya. Setelah itu baru muncullah nama C itu untuk mengupload. Itu dia, untuk mengupload ya muka gua, sampai gua dibilang sure, ada video sure, sampai gua dibilang sama Loli ya, ada video sure sama Loli. Padahal di situ ya video gua itu benar, video Loli nggak ada di situ. Jadi ya, dan yang mengelola keuangan Loli itu C, benar, dari UK, dari UK sampai akhir Februari baru pindah tangan ke kakak ipar gua, dan itu dituduh kalau kakak ipar gua dan sekeluarga gua memakai duit Loli. Kita ada mutasi, nanti kita tunjukin. Singkat cerita, setelah udah ketemu pulang ke rumah 6 kali, kita sempat putus. Itu rencana dari gua, karena untuk lebih private lagi, karena memang di sini gua dihujat ya sama kalian, sama Loli dihujat, makanya gue sempat private seperti itu. Dan muncullah berita hamil dan aborsi.
dari Fadel menyuruh hamil dan aborsi ke Loli, dan katanya dibilang gue abusif juga ke Loli. Sampai sekarang Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gue. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, agak lewat ya itu ya. Oke. Jadi gue bakal kasih tahu, gue pastikan gue sama Loli tidak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah menghamili, apalagi aborsi. Itu gue bisa tanggung jawab. Dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Insya Allah. Walaupun gua dilihat kalian gua nggak bener, memang di frame, di branding gua nggak bener, memang nggak apa-apa. Insya Allah gua bakal buktiin ke kalian kalau gua bakal nunjukin kebenaran ke kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Kamu buat Loli apa? Ya, yang kalian lihat gua nangis itu bukan gua takut di penjara, tapi gua kesian ngeliat Loli diginiin. Ini pesan buat kamu sayang. Pesan buat kamu. Kamu gak punya HP kan di sana? Ditahan HP-nya. Aku bakal berjuang di sini ngasih tahu kebenaran untuk kita. Ya. Tepuk tangan. Jodoh. Ya. Buat kalian, ya. Buat kalian. Jodoh gak akan kemana. Jodoh di tangan Tuhan. Kan katanya di sini juga meras bahwa dibilang dia ini orang susah. Betul dia orang susah, tapi tidak boleh kita selalu menghina gitu loh. Silakan cepat. Ini saudara Martin Bajide, abang kandungnya. Silakan berdiri aja. Bantahan soal dari pihak NM dan C, terutama pihak C yang mengklaim bahwa kami, khususnya Fadel, memakai atau memoroti sampai senilai 400 juta. Itu tidak benar. Saya bantahkan tidak benar dan tidak ada sampai uang masuk 400 juta. Nah ini saya kebetulan print semuanya, mutasi rekening atas nama istri saya yang dipakai untuk perantara antara C dan Loli, yang mana diduga itu yang tahu uang judul ya. Jadi totalnya itu yang diklaim 400 juta, tapi yang masuk ini untuk mutasinya saya rangkum di bulan Februari. Di bulan Februari tahun 2024, Februari 2024, sorry. Februari 2024 tanggal 26 uang masuk dari C itu 5.719.182 rupiah. Terus tanggal 26 juga itu masuk 398.433 rupiah. Tanggal 26 juga masuk juga 10 juta. Itu yang uang masuk saya ceritakan ya. Di bulan Maret tanggal 1 2024
tanggal 1 bulan Maret 2024 itu 40 juta, tanggal 2 Maret itu 63 juta, tanggal 2 di hari itu juga istri saya mentransfer kembali. Nah ini yang tidak, yang perlu disampaikan. Ya, yang saya perlu sampaikan. Tanggal 2 Maret 2024 istri saya mentransfer kembali atas permintaan Loli dari obrolan koordinasi dari C. Ya. Yang selama ini tidak terungkap. Karena di situ saya lihat setiap klaim dia 400 juta atau sekian ada transferan saya nggak tahu itu transfernya dari mutasi yang mana ya. Yang jelas di sini saya tegaskan 50 juta kita transfer keluar ke rekening C kembali di hari itu. Jadi saat tanggal 2 itu saat dia mentransfer 63 juta kita transfer keluar, kita terima 63 juta, kita transfer keluar dengan permintaan dari Loli sendiri atas obrolan dari C 50 juta. Masuk lagi di tanggal 3 27 juta. Itu saya nggak tahu itu maksudnya apa, keluar masuk seperti itu yang lebih paham mungkin Loli sama C, karena dari kita cuma via apa ya, kayak perantara lah, titip. Itu di tanggal 3 ya, dari tanggal 3 Maret 27 juta yang tadi saya masuk. Paling itu aja yang saya sampaikan. Nah, jadi semua, Loli ketika di UK dia punya pekerjaan ya yang kita sebut ada slot gitu ya. Ya, jadi biar terang, dia ada bekerja sebagai endorse slot, dan bahkan saudara Fadel ini punya syarat, lu boleh ke Indonesia ketemu gua begitu ya, dengan catatan lu berhenti mengendorse slot. Itu ada. Dan itu dibenarkan oleh orang tuanya Fadel. Kemudian uang yang ditransfer itu dikembalikan, karena yang mengelola uang ini menurut sepengetahuan Fadel, pengakuan dari Loli adalah inisial C, dan uang itu mutar di situ, jadi bukan digunakan oleh dia. Nah sebegitunya tekanan itu kepada Fadel, karena Fadel pun adalah public figure, dia juga tes, dia akan tanding juga ke Malaysia bulan depan. Dia punya followers juga 3 jutaan. Jadi dia ada pekerjaan. Jadi kalau ada tuduhan dia memeras, mengambil duit, bayar uang kuliah, itu sama sekali tidak. Dan bahkan ketika Loli di Jakarta, dia sering juga makan pakai gunakan uang dia. Dan yang terakhir sebelum dijawab oleh dia pertanyaan kalian, bahwa Loli itu dijaga dengan baik oleh keluarga besar Pak Bajide. Dalam hal ini orang tuanya Fadel, ibunya, bapaknya. Tadi malam mereka nangis cerita ke saya bahwa mereka prihatin. Tapi karena cinta yang luar biasa, kalau Fadel mencintai Loli, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh melakukan hubungan seksual, yang tidak boleh melakukan aborsi. Kalau dia jatuh hati, menunggu sampai dewasa kan boleh. Nah jadi saya kira itu, silakan pertanyaan. Kiranya melalui kesempatan ini, mari kita rajut komunikasi yang baik. Sesungguhnya Fadel mau membantu. Begitu juga dengan keluarga Fadel. Bagaimana supaya Loli bisa bersatu dengan orang tuanya. Dan bagaimana kiranya ke depan jika Loli sudah dewasa bisa direstui juga hubungannya dengan Fadel. Begitu Fadel ya? Karena Fadel mengatakan sekuat cinta Loli saat ini terhadap Fadel, maka 2 kali lipat cinta dia terhadap Loli. Arif sama si Rijal ketemu saya ya. Ya itu banyak terus. Jadi aku minta doain aja. Buat Loli, I love you sayang.